Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kartu plastik sebagai tugas video explainer mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aldiva Yuwanita dengan NIM akhir 027. Dan dalam tugas ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Milia Adilira dengan NIM akhir 026. Topik bahasan kita kali ini meliputi materi tentang kartu plastik, yaitu definisi, jenis, manfaat, dan fungsi. Implementasi kartu plastik pada Bank Mandiri meliputi kartu kredit dan kartu debit, dan yang terakhir ada analisis kasus terkait kartu plastik. Nah, untuk materi kita pertama kali ini adalah tentang pengertian dari kartu plastik. Apa sih definisi dari kartu plastik? Kartu plastik merupakan instrumen atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas barang atau jasa dan dapat digunakan sebagai alat untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Lalu, seperti yang kita ketahui bersama, jika kartu plastik ini memiliki beragam jenis. Jenis-jenis kartu plastik yang pertama berdasarkan fungsinya. 1. Kartu kredit atau credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atau penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. 2. Charge card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa. Kemudian pemegang kartu ini diwajibkan membayar kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. 3. Kartu debit, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau perdebetan terhadap rekening pemegang. Yang keempat yaitu cash card atau kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun anjungan ATM. 5. Yaitu check guarantee card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Jenis-jenis kartu plastik kedua berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama yaitu kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang dapat berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Contohnya adalah kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Dan yang kedua yaitu kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang dapat berlaku dan dapat digunakan di seluruh wilayah dunia. Contohnya seperti Visa, American Express, Cardless, Mastercard, dan Dinner Club. Kartu plastik ini pasti memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi dari kartu plastik. Yang pertama adalah manfaat. Manfaat utama dari kartu plastik yaitu kemudahan. Kartu kredit dan debit menawarkan kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai dan juga cek, dan juga tidak perlu adanya identifikasi tambahan. Yang kedua adalah keamanan. Jika kehilangan kartu debit ataupun kredit, segera laporkan kepada bank penerbit kartu agar kartu terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan kartu. Dan yang ketiga adalah berlaku di seluruh negara. Beberapa kartu plastik diterima di lebih dari 20 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Jika kita butuh dana tunai, kita bisa ambil di ATM ataupun di bank di seluruh dunia yang menerima kartu tersebut. Yang keempat adalah fleksibilitas. Dengan kartu kredit, barang yang diinginkan dapat dibeli dan dapat menyebayarnya kemudian. Dan yang kelima adalah membuat anggaran menjadi lebih mudah. Dengan kartu kredit, seseorang dapat membiayai suatu pembelian yang cukup mahal dan melunasinya mengikuti sejadwal yang sesuai dengan anggaran. Adapun manfaat tambahan dari kartu plastik yaitu banyak kartu kredit yang menawarkan potongan harga, cashback, cicilan 0% ataupun manfaat tambahan lainnya yang lebih menarik. Hal ini tentu saja jarang ditemui apabila kita melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Materi terakhir adalah fungsi dari kartu plastik. Fungsi dari kartu plastik yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasannya atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Selanjutnya adalah implementasi contoh kartu plastik pada Bank Mandiri. Yang pertama adalah kartu kredit Bank Mandiri. Pada Bank Mandiri terdapat beberapa kartu kredit yang merupakan produk unggulan yang diberikan kepada nasabah kategori affluent.
Yang pertama adalah Visa Signature. Kartu ini tuh terdapat minimal gaji 20 juta per bulan, dimana branding kartu ini adalah untuk memenuhi premium lifestyle nasabah, terutama kebutuhan traveling dan shopping. Dengan kartu ini akan mendapatkan cashback senilai 750.000 dengan iuran tahunan utama 900.000 dan iuran tambahan 150.000 per tahun. Benefit yang didapatkan adalah tukar Vesta Point ke mileage, yaitu 2 Vesta Point sama dengan 1 mileage, dengan reward terbaik dan insentif sales generalis maksimum 35 poin per kartu. Yang kedua adalah GCB Precious, yaitu kartu yang memiliki minimal gaji 10 juta per bulan, dimana branding dari kartu ini adalah memberikan privilege lebih untuk transaksi online dan luar negeri. Dengan kartu ini akan memberikan cashback sebesar 300.000 dengan iuran utama 500.000 per tahun dan tambahan 250.000 per tahun. Benefit yang didapatkan adalah tukar Vesta Point, yaitu 3 Vesta Point sama dengan 1 mileage, dengan memiliki benefit lebih di negara Korea dan Jepang dan memiliki insentif 25 poin per kartu. Dan yang ketiga adalah Visa Platinum, merupakan kartu yang memiliki minimum gaji 10 juta per bulan, di mana branding kartu ini adalah untuk orang terdekat dan keluarga. Dengan kartu ini akan mendapatkan cashback sebesar 300.000 dengan iuran utama 500.000 per tahun dan tambahan 250 per tahun. Benefit yang didapatkan adalah tukar Vesta Point, di mana 3 Vesta Point sama dengan 1 mileage, dengan memiliki benefit kartu contactless dengan sekali tap dan memiliki insentif 25 poin per kartu. Sedangkan kartu kredit untuk produk unggulan kategori mass produk dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Traveloka Card yang menawarkan berbagai macam benefit dan program untuk memenuhi kebutuhan terkait traveling dan kebutuhan lainnya di Traveloka. Dan yang kedua adalah Mastercard Cash yang menawarkan berbagai macam benefit dan program untuk memenuhi kebutuhan traveling memegang kartu. Selain itu juga terdapat produk unggulan kartu kredit untuk mass produk. Yang pertama adalah Mastercard Pertamina yang memiliki minimum 5 juta dengan khusus untuk pengguna kartu yang memiliki gaya hidup dinamis dan sangat peduli dengan kenyamanan berkendaraan serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan otomotif maupun yang bersifat daily purchase. Cashback yang diberikan adalah senilai 200.000. Dan berikut ini merupakan tabel minimum penghasilan dan jenis produk pada kartu kredit Mandiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu debit pada Bank Mandiri. Terdapat beberapa produk pilihan pada Mandiri Debit dan dibagi menjadi Mandiri Debit Visa dan Mandiri Debit GPN. Nah, pada Mandiri Debit Visa terdapat kartu debit Gold, kartu debit Platinum, dan juga debit Mandiri Garuda. Sedangkan untuk Mandiri Debit GPN dibagi menjadi Silver, Gold, Platinum, kartu Q, kartu Simple, dan kartu Mitra Usaha. Mandiri Debit memiliki beberapa fitur atau layanan untuk nasabah. Yang pertama adalah transaksi online atau e-commerce. Merupakan fitur dari Mandiri Debit Visa yang memberi kemudahan saat melakukan pembayaran di merchant online ataupun e-commerce. Nah, limit harian dalam bertransaksi online ini mengikuti limit harian belanja di merchant berdasarkan jenis kartu. Nah, dengan ini belanja online semakin praktis dengan bertransaksi menggunakan Mandiri Debit Visa. Dan yang layanan kedua adalah layanan Mandiri ATM. Saat ini di ATM Mandiri sudah tersedia lebih dari 100 fitur atau layanan yang pada intinya terdiri dari: satu adalah penarikan tunai, 2 informasi rekening tabungan, falas dan pinjaman, 3 transfer antar rekening bank Mandiri ataupun antar bank, yang keempat adalah pembayaran tagihan rutin meliputi listrik atau gas, telepon atau HP, kartu kredit, PAM, pendidikan, pajak, asuransi. Dan yang kelima ada angsuran dan pinjaman bank seperti kabel, internet, tiket pesawat, zakat, dan lain-lain. Yang keenam ada pembelian voucher handphone. Dan yang ketujuh ada mini statement atau cetak 5 transaksi terakhir. 8 ada registrasi e-banking. 9 ada cetak bukti transaksi Mandiri SMS. 10 ada kartu Mandiri Prabayar. Dan yang 11 adalah Mandiri e-cash. Yang ketiga adalah transaksi luar negeri. Mandiri Debit didukung oleh jaringan Visa di seluruh dunia, sehingga nasabah Bank Mandiri dapat melakukan transaksi tarik tunai di seluruh ATM dan juga transaksi belanja di mesin edisi atau Electronic Data Capture yang bertanda Visa atau Plus. Yang keempat adalah Mandiri SMS. Nah, Mandiri SMS adalah layanan perbankan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui SMS. Dengan mengetikkan kode transaksi yang diperlukan, jawaban akan diterima oleh nasabah melalui SMS. Yang kelima ada Mandiri Debit Chip.
Mandiri Debit Chip berfungsi untuk meningkatkan keamanan transaksi kartu Mandiri Debit baik dari sisi nasabah, toko atau merchant maupun bank sebagai penyedia jasa. Nah, kartu berbasis chip ini relatif lebih aman dibandingkan transaksi menggunakan kartu berbasis magnetic stripe. Hal itu karena kartu chip mengurangi risiko pencurian data nasabah atau disebut dengan skimming. Mandiri Debit Chip ini dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM, merchant domestik maupun transaksi luar negeri. Nah, untuk selanjutnya tentang analisis kasus. Kasus yang pertama adalah tentang transaksi makin mudah. BCA menerbitkan kartu kredit UnionPay dengan fitur contactless. Dimana di masa pandemi kali ini tidak menyurutkan kita semua untuk tetap melakukan kebiasaan berbelanja baik secara online maupun secara langsung ke dalam toko. Nah, apabila kita ingin berbelanja langsung ke dalam toko, kita diharuskan untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan tetap mengupayakan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai. Untuk itu, kita dapat menggunakan metode pembayaran cashless seperti kartu kredit. Apalagi, kini teknologi bertransaksi kartu kredit dapat dilakukan secara contactless dengan memanfaatkan teknologi bernama NFC, Near Field Communication. Dengan teknologi ini, nasabah dapat bertransaksi tanpa bersentuhan. Untuk itu, Bank BCA bekerja sama dengan UnionPay menghadirkan kartu kredit BCA UnionPay berfitur contactless. Selain tidak harus bersentuhan saat digunakan, kartu ini juga dapat menawarkan beberapa macam benefit. Cara penggunaannya pun cukup mudah, di mana pemegang kartu kredit BCA UnionPay tinggal menempelkan kartu bagian depan ke mesin EDC yang berlogo contactless. Fitur contactless dari kartu tersebut nanti akan aktif secara otomatis ketika card holder sudah mengaktifkan fiturnya. Dengan demikian, pemegang kartu dapat langsung melakukan transaksinya. Bagi para pemegang kartu kredit BCA UnionPay ini akan mendapatkan beberapa benefit seperti mendapatkan welcome bonus senilai 5.000 BCA UnionPay point dengan minimal akumulasi transaksi 5 juta dalam 3 bulan sejak kartu diterbitkan. Lalu juga setiap transaksi senilai 10.000 mendapatkan 1 BCA UnionPay point yang dapat ditukarkan dengan reward BCA maupun Airline Miles. Tak hanya itu, benefit menarik lain yang dimiliki kartu kredit BCA UnionPay ini adalah nilai tukar rendah untuk transaksi di Singapura, Hong Kong, Cina, dan Taiwan. Serta nasabah juga dapat menikmati cicilan BCA 0% hingga 6 bulan untuk transaksi di luar negeri. Dan masih banyak juga benefit promo spesial lainnya. Cara penggunaannya pun cukup mudah, di mana pemegang kartu kredit BCA UnionPay tinggal menempelkan kartu bagian depan ke mesin EDC yang berlogo contactless. Fitur contactless dari kartu tersebut nanti akan aktif secara otomatis ketika card holder sudah mengaktifkan fiturnya. Dengan demikian, pemegang kartu dapat langsung melakukan transaksinya. Bagi para pemegang kartu kredit BCA UnionPay ini akan mendapatkan beberapa benefit seperti mendapatkan welcome bonus senilai 5.000 BCA UnionPay point dengan minimal akumulasi transaksi 5 juta dalam 3 bulan sejak kartu diterbitkan. Lalu juga setiap transaksi senilai 10.000 mendapatkan 1 BCA UnionPay point yang dapat ditukarkan dengan reward BCA maupun Airline Miles. Tak hanya itu, benefit menarik lain yang dimiliki kartu kredit BCA UnionPay ini adalah nilai tukar rendah untuk transaksi di Singapura, Hong Kong, Cina, dan Taiwan. Serta nasabah juga dapat menikmati cicilan BCA 0% hingga 6 bulan untuk transaksi di luar negeri. Dan masih banyak juga benefit promo spesial lainnya. Baik, di sini saya akan mengulas kasus kedua yang kami kutip dari media kumparan, yaitu apa itu skimming ATM, waspada modus kejahatan baru. Beberapa bulan yang lalu, tindak kejahatan skimming sempat menjadi perbincangan oleh warganet. Salah satu modus penipuan ini menyangkut dengan data pribadi dan juga rekening yang dimiliki oleh nasabah bank. Nah, kasus skimming di bank ini bisa melibatkan sejumlah rupiah yang tidak sedikit. Bahkan ada korban yang sempat mengaku kehilangan uang sebesar 128 juta rupiah akibat dari kasus ini. Nah, sebenarnya apa sih skimming ATM itu? Dikutip dari OJK, skimming merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik secara ilegal. Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing merupakan salah satu ancaman kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain,
Misalnya data ATM seperti nomor kartu dan juga PIN. Lalu bagaimana sih alur kejahatan dari skimming? Pelaku skimming ATM biasanya akan mengincar kartu debit atau kredit bersama dengan PIN atau Personal Identification Number dan juga PAN atau Payment Account Number dari kartu tersebut. Fisik dan penampakan dari kartu biasanya sama dengan kartu milik orang lain. Nah, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksi skimming ATM. Kemudian pelaku akan memodifikasi hardware atau software alat pembayaran atau menggunakan skimmer semacam alat pembaca kartu yang ditempelkan pada lubang kartu mesin ATM. Nah, bentuk alat tersebut menyerupai bentuk slot kartu mesin ATM. Alat tersebut kemudian akan merekam informasi dari kartu ATM korban dan menduplikatnya ke kartu kosong milik pelaku. Kartu tersebut nantinya dapat digunakan oleh pelaku dan menggunakan PIN yang sebelumnya didapat dari korban melalui kamera pengintai yang dipasang oleh pelaku. Lantas, bagaimana cara kita supaya dapat menghindari skimming ATM? Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan privasi dari kartu debit atau kredit yang kita miliki. Pertama adalah dengan menandatangani bagian belakang kartu jika tidak terdapat nomor kartu, tepatnya di panel tanda tangan yang berada di bawah pita magnetik. Kedua, saat membuat kode PIN, hindari nomor-nomor yang mudah ditebak. Hindari menggunakan inisial, tanggal lahir, nomor telepon, ataupun kombinasinya. Yang ketiga, pastikan untuk menutupi tombol saat meletakkan kode PIN di ATM, sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain. Yang keempat, ubahlah PIN kartu secara berkala. Yang kelima, jangan memberikan data atau informasi kartu kepada pihak yang tidak jelas. Keenam, memeriksa lembar slip transaksi, memperhatikan aktivitas rekening melalui ATM, dan mencocokkannya dengan slip transaksi untuk memastikan bahwa transaksi yang tercetak di lembar laporan rekening sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh, jangan pernah menandatangani slip transaksi yang kosong. Terakhir, segera laporkan kepada bank terkait apabila terdapat perbedaan ataupun kesalahan. Berdasarkan materi dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kartu plastik memberikan banyak manfaat dan menawarkan banyak kemudahan bagi nasabah. Sampai saat ini pun banyak perkembangan dan inovasi yang telah dilakukan oleh perbankan terkait fitur atau layanan pada kartu plastik. Nah, sebagai nasabah atau pengguna kartu plastik, kita hendaknya menggunakan kartu plastik dengan bijak dan tak lupa selalu berhati-hati supaya terhindar dari kejahatan. Salah satunya terhindar dari kejahatan skimming. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah dalam kata atau perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya Bernia Adinira, mewakili rekan saya Alif Yonita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.